Yuk ikuti kelompok kami untuk membahas tentang dampak yang disebabkan oleh pencemaran udara. Namun sebelum itu, yuk kenalan bersama kelompok kami. Saya Raffi. Ayo. Gigi. Ayo. Shalun. Ayo. Saya Idam. Kira-kira apa sih pencemaran udara itu? Pencemaran udara adalah berkurangnya kualitas udara akibat masuknya komponen berbahaya di udara. Penyebabnya biasanya sih karena gas emisi karbon dan aktivitas pembakaran manusia. Lebih lengkapnya yuk ikuti penjelasan aku. Setiap hari kita menghirup udara di lingkungan sekitar kita. Tentunya tanpa kita sadari, tanpa kita rasakan, dan tanpa kita mengetahui warna udara tersebut yang telah kita hirup. Udara bukan hanya sekedar simbol kehidupan saja, tetapi udara bisa memiliki dampak negatif bagi kita semuanya, baik di diri kita sendiri maupun dari benda bersejarah hingga benda yang baru ada. Pada video kali ini, kita akan melihat bagaimana udara kotor perlahan menghapus jejak peradaban. Kota 2. Bangunan kolonial yang berdiri lebih dari 300 tahun ini perlahan menghitam, bukan karena usia, tapi karena sulfur oksida dan nitrogen oksida dari kendaraan. Gas ini bereaksi dengan air hujan dan membentuk hujan asam. Akibatnya, batu kapur terkorosi, permukaan bangunan mengelupas. Selanjutnya, Tugu Pahlawan. Pada monumen bersejarah ini mengalami pelapukan kimia. Partikel debu halus seperti PM2,5 menempel di permukaan, menyerap kelembapan dan mempercepat reaksi mikro. Perlahan, simbol perjuangan berubah menjadi korban modernisasi. Selanjutnya, arca Lognata. Pada permukaan arca Lognata muncul kerak hitam dan lumut. Mikroorganisme berkembang pesat karena udara tercemar oleh nitrogen, menjadi pupuk alami bagi jamur dan alga. Ironisnya, polusi membuat makhluk hidup tumbuh dengan mengorbankan sejarah. Selanjutnya adalah tumbuhan. Yang pertama adalah lumut kera. Lumut kera adalah indikator kualitas udara. Jika udara bersih, mereka akan tumbuh sehat. Dan sebaliknya, jika udara terancam berat, mereka akan mati. Kota besar kehilangan lumut kera, tanda udara sudah berbahaya, bahkan bagi organisme paling tahan. Selanjutnya adalah pandan kuning. Ozon troposferik merusak klorofil. Daun menjadi kuning sebelum waktunya. Fotosintesis menurun dan tanaman menjadi melemah. Selanjutnya adalah gandum. Polusi ozon menurunkan hasil panen gandum hingga 20%. Artinya pencemaran udara biasa menyebabkan krisis pangan. Selanjutnya ialah dampak global, yaitu Kastil Lipowitz. Di Eropa, revolusi industri meninggalkan jejak pada kastil abad pertengahan. Batu kapur bereaksi dengan asam sulfat berubah menjadi gipsum, tapu, dan rontok. Selanjutnya, Marken Marbles. Patung marmer berusia 2.500 tahun ini mengalami fenomena marble descension. Polutan bereaksi dengan kalsium karbonat, membuat permukaan mengkristal lalu hancur seperti gula pasir. Dan benteng merah India. Batu pasir merahnya berupa coklat kusam. Pemerintah bahkan membatasi kendaraan di sekitarnya. Karena polusi bukan hanya merusak, tapi menghapus identitas visual suatu bangsa. Sekian video edukasi terkait dampak dari pencemaran udara. Semoga video tadi dapat mengedukasi kita bahwa pentingnya untuk menjaga udara di sekitar kita agar kelestarian dapat terjaga dengan baik. Sekian, sampai jumpa. Sekian presentasinya.